Kisah prasasti aneh di tengah sawah. Tak ada yang aneh dari desa Sumberwening jika dilihat sepintas. Sawah membentang sejauh mata memandang, dipotong saluran air kecil yang berkelok seperti urat nadi. Setiap pagi, kabut tipis menggantung rendah di atas pematang, dan suara burung sawah bercampur dengan gemericik air. Desa itu hidup dari tanah dan selama puluhan tahun, tanah tak pernah mengecewakan mereka. Sampai hari itu, proyek irigasi datang membawa alat berat, peta cetak, dan orang-orang kota yang bicara cepat. Raka, mandor proyek berusia 30-an, berdiri di tengah sawah sambil menunjuk titik galian. Tanah di situ akan diperdalam agar aliran air lebih lancar. Di sini, Pak, katanya pada operator ekskavator. Gali sampai 1,5 meter. Beberapa petani yang berkumpul di pinggir sawah saling pandang. Pak Wiryo, lelaki sepuh dengan punggung membungkuk, melangkah maju. Wajahnya pucat, Mas. Jangan di situ, ucapnya pelan. Cari titik lain. Raka menoleh, sedikit kesal. Kenapa? Ini jalurnya sudah sesuai gambar. Pak Wiryo menelan ludah. Di situ ada batu. Batu lama. Batu? Raka tertawa pendek. Kalau batu kecil, nanti kami pindahkan. Pak Wiryo menggeleng cepat. Bukan batu biasa. Jangan dibalik. Kata-kata itu terdengar seperti bisikan angin. Raka menghela napas, memberi isyarat pada operator untuk mulai. Mesin menggeram. Gigi besinya mengoyak tanah basah. Beberapa menit pertama berjalan normal sampai ekskavator berhenti mendadak, seperti menabrak sesuatu yang keras. Operator turun, menunjuk ke dalam lubang. Ada batu besar, Pak. Raka turun, ikut melihat. Di dalam galian, terlihat permukaan batu hitam kehijauan, licin, tertutup lumpur tebal. Ketika lumpur disemprot air, muncul goratan-goratan aneh aksara kuno yang tak pernah Raka lihat sebelumnya. Wah, gumam salah satu pekerja. Prasasti ya? Warga yang tadi menjauh kini mendekat. Pak Wiryo berlutut di tepi lubang. Wajahnya makin pucat. Mas, katanya gemetar, tolong kubur lagi, jangan dibersihkan, jangan dibaca. Raka menimbang sebentar. Di kepalanya terlintas target proyek, laporan, dan atasan yang tak mau dengar alasan mistis. Kita cuma pindahkan ke pinggir dulu, katanya akhirnya. Nanti dikubur lagi. Ketika ekskavator mengangkat batu itu, sesuatu terjadi. Tanah di sekitar lubang menghisap air lebih cepat dari biasanya, seolah menelan kembali kelembapan. Lumpur berubah pekat, hampir hitam. Udara mendadak berat, dan bau amus samar tersiam. Bukan bau bangkai, melainkan seperti besi tua bercampur tanah basah. Batu itu diletakkan di pematang. Tanpa sengaja, salah satu pekerja memutarnya agar aksara menghadap ke atas. Pak Wiryo berteriak, jangan dibalik. Terlambat. Saat prasasti itu menghadap ke langit, angin berhenti. Sawah yang luas mendadak sunyi, terlalu sunyi. Bahkan burung-burung menghilang. Raka merinding, tapi memaksa tersenyum. Sudah, Pak, cuma batu. Tak ada yang menjawab. Malamnya, hujan turun sebentar. Anehnya, hanya di sekitar sawah itu. Sutris, petani yang sawahnya paling dekat dengan lokasi galian, pergi mengecek tanggul. Ia tak pernah kembali. Paginya, warga menemukan jejak kaki menuju tengah sawah. Jejak itu berhenti di satu titik lumpur yang tampak lebih gelap dari sekitarnya. Tak ada tanda perlawanan, tak ada bekas terpeleset, seolah tanah membuka mulut dan menutupnya kembali. Raka ikut dalam pencarian. Ia berdiri kaku menatap titik itu. Dadanya sesak. Mungkin tenggelam, katanya. Suaranya hambar. Pak Wiryo menatapnya dengan mata basah. Tanah tidak menelan orang tanpa sebab, Mas. Hari itu, padi di petak sekitar prasasti terlihat aneh. Batangnya lebih tinggi, daunnya lebih gelap. Beberapa orang bersumpah melihat ujung batangnya menyerupai yori-yari kecil
yang mencengkeram udara. Malam kedua, Raka menginap di rumah kontrakan desa. Ia terbangun oleh suara seperti orang mencangkul tok, tok, tok datang dari arah sawah. Jam dinding menunjukkan pukul 2 lewat. Ia mengintip jendela. Di kejauhan, kabut bergerak pelan. Dan di tengahnya tampak biangan-biangan rendah. Seolah orang berjongkok, bekerja tanpa suara. Pagi harinya, prasasti itu basah oleh cairan kemerahan tipis, seperti air karat. Aksara di permukaannya terlihat lebih jelas dari kemarin. Salah satu pekerja tanpa sadar membaca satu baris karas-karas. Sejak saat itu, tak ada lagi yang hanya hilang. Sawah mulai meminta kembali. Sejak pagi itu, desa Sumberwening berubah tanpa ada yang benar-benar bisa menunjuk kapan tepatnya. Tak ada ledakan, tak ada teriakan massal. Perubahannya halus seperti tanah yang retak dari dalam. Nyaris tak terdengar, tapi tak bisa dihentikan. Prasasti itu kini dipagari seadanya dengan bambu. Raka berdiri beberapa langkah dari sana, memandangi batu yang kemarin dianggapnya hanya penghambat proyek. Aksara di permukaannya terlihat lebih tajam, seperti baru dipahat. Padahal tak seorang pun menyentuhnya semalaman. "Pak, tulisannya nambah, ya?" bisik Darto, salah satu pekerja. Raka menelan ludah. Ia yakin jumlah goresan itu sama, tapi entah kenapa susunannya terasa berbeda. Seolah batu itu menyesuaikan diri dengan yang melihatnya. Seorang pria berkacamata datang siang itu. Namanya Bagas, dosen muda dari kota kabupaten. Diminta pihak desa untuk sekadar memastikan apakah batu itu bersejarah. Bagas membawa kamera, buku catatan, dan kepercayaan diri orang terpelajar. "Ini bukan prasasti biasa," katanya. Setelah lama memperhatikan bahasanya, tua, lebih tua dari yang umum di wilayah ini. Pak Wirio berdiri jauh, bersandar pada tongkat. "Kalau sudah tahu tua, biarkan tidur lagi, nah." Bagas tersenyum sopan. "Justru harus dicatat, Pak. Kalau tidak, hilang nilainya." Ia mulai mengeja aksara satu persatu. Suaranya pelan, hati-hati namun tetap terdengar. Angin bertiup tepat saat ia menyebutkan baris ketiga. Kabut tipis muncul dari lumpur sawah, merayap rendah. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Isinya sumpah. Lanjut Bagas. Wajahnya berubah serius. Tentang tanah yang dipinjamkan dan darah yang dijanjikan. Pak Wirio terduduk. "Sudah kubilang malam itu desa tak tidur." Tangisan terdengar dari arah sawah, bukan suara orang dewasa, melainkan isak pendek seperti anak kecil. Warga yang memberanikan diri mengintip hanya melihat kabut tebal dan batang padi yang bergoyang tanpa angin. Raka mencoba menelepon kantornya, tapi sinyal mati setiap kali ia menyebut kata prasasti. Ia mulai bermimpi aneh. Dirinya berdiri di tengah sawah, kaki tertanam sampai lutut. Tanah berdenyut seperti daging hidup. Dari bawah, tangan-tangan hitam menariknya perlahan. Ia terbangun dengan napas tercekik. Kakinya kotor lumpur, padahal ia yakin tak keluar rumah. Keesokan paginya, sawah memperlihatkan perubahan yang lebih jelas. Padi tumbuh terlalu cepat. Batangnya melengkung, dan di ujungnya muncul kabang-kabang kecil menyerupai ruas jari, lengkap dengan garis-garis halus seperti kulit manusia. Seorang ibu menjerit saat melihatnya. "Itu tangan." Bagas kembali ke lokasi, wajahnya pucat. Ia membawa terjemahan sementara. "Ini bukan perjanjian dua arah," katanya. "Ini penyerahan." Leluhur desa menyerahkan tanah dan keturunannya untuk keselamatan saat itu. "Keselamatan dari apa?" tanya Raka. Bagas terdiam. "Tidak ditulis, hanya disebut yang datang dari bawah." Sore itu, anak-anak desa mulai berperilaku aneh. Mereka berdiri menghadap sawah bergerapi dan menyanyikan lagu yang tak dikenal. Liriknya terdengar seperti rangkaian aksara prasasti.
dilafalkan dengan lidah kecil yang kaku. Ketika orang tua menarik mereka pergi, mata anak-anak itu kosong. Dan salah satu dari mereka berbisik, "Kami cuma menyebut nama pemilik tanah." Malam kedua lebih buruk. Tangisan berubah menjadi suara orang memanggil nama-nama warga satu persatu. Dari arah sawah muncul bau lumpur basah bercampur darah segar. Pagi hari, seekor kerbau ditemukan mati setengah tenggelam. Tubuhnya terpelintir ke dalam tanah seperti kain diperas. Di dekatnya, di lumpur, terukir baris aksara baru dangkal tapi jelas. Bagas membacanya dengan suara gemetar. Yang membaca telah datang, katanya, dan yang dipanggil akan menyusul. Raka menatap prasasti itu, jantungnya berdegup liar. Ia sadar kini bukan lagi soal proyek atau laporan. Aksara itu bukan untuk dibaca. Ia adalah undangan. Tak ada lagi rapat desa. Setelah malam ketiga, yang tersisa hanyalah bisik-bisik pendek dan tatapan waspada. Orang-orang berjalan cepat, seolah tanah bisa mendengar langkah kaki mereka. Setiap rumah menutup pintu lebih awal, dan tak satu pun lampu dibiarkan menyala sampai larut. Pagi itu, Pak Wiryo memanggil Raka dan Bagas ke rumahnya. Rumah kayu tua itu berdiri di pinggir desa. Lantainya sedikit miring, seperti ikut tunduk pada tanah. "Kita harus menanamnya kembali," kata Pak Wiryo tanpa basa-basi. "Bukan sekadar dikubur, dikembalikan." Bagas mengangguk ragu. Kalau benar, ini kontrak. Mungkin segelnya masih bisa ditutup. Raka tak menjawab. Sejak subuh, ia mendengar suara napas berat dari bawah lantai kontrakannya. Seperti ada sesuatu yang menunggu di dalam tanah. Sabar, yakin, mereka berangkat sebelum matahari terlalu tinggi. 5 warga ikut membantu, membawa cangkul dan sesajen seadanya. Tak ada doa yang diucap keras-keras. Bahkan burung pun tak terdengar. Lubang digali tepat di tempat prasasti pertama kali ditemukan. Namun, baru setengah meter, bau busuk menyembur, bukan bau bangkai segar, melainkan bau tanah yang menyimpan kematian lama. Cangkul salah satu warga mengenai sesuatu yang keras. Bukan batu, tulang, potongan lengan manusia, menghitam, dengan sisa kain lusuh yang menyatu dengan tanah. Disusul tulang rusuk, tengkorak retak, dan serpihan benda besi tua seperti mata bajak. "Ini kuburan," bisik seseorang. Pak Wiryo menggeleng. "Bukan, ini pembayaran lama." Tanah di dasar lubang berdenyut pelan, seperti dada yang bernapas. Salah satu warga muntah, yang lain lari tanpa menoleh. Dengan tangan gemetar, mereka menurunkan prasasti ke lubang. Namun saat hampir menyentuh dasar, tanah mengeras. Tiba-tiba, menolak batu itu seperti kulit menolak duri. Bagas membaca potongan terjemahan, setengah berdoa, "Butuh pengganti, sesuatu yang hidup." Kalimat itu belum selesai ketika jeritan terdengar dari arah rame-rama. Anak-anak, mereka berdiri di tepi sawah, berbaris rapi, mata kosong, kaki mereka berlumur lumpur sampai betis. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menunjuk lubang. "Itu bukan tempatnya," katanya, dengan suara terlalu dalam untuk tubuh sekecil itu. "Kami yang ditanam di sana." Orang-orang tua menangis. Seorang ibu mencoba menarik anaknya, tapi anak itu jatuh kaku seperti boneka, lalu bangkit kembali dengan senyum tipis. Tanah di sekitar sawah mulai bergerak. Retakan kecil muncul, memanjang seperti urat. Dari dalam nia, tangan-tangan hitam bermunculan, bukan sepenuhnya tangan, melainkan bentuk lumpur yang meniru manusia. Raka mundur, tersandung. Ia melihat sesuatu muncul dari kabut. Sosok setengah badan, pinggang ke bawah, menyatu dengan tanah. Wajahnya menyerupai manusia, tapi matanya kosong, seperti lubang yang tak berujung. "Pemilik lama," bisik Pak Wiryo. "Penunggu tanah." Sosok itu membuka mulutnya. Dari dalamnya terdengar suara banyak orang berbicara bersamaan. Yang ditanam belum cukup,
katanya. Hutang masih ada. Satu keluarga menghilang sore itu. Rumah mereka tak runtuh, ia berubah. Dinding kayu melunak lantai amble. Dan keesokan paginya, di tempat rumah itu berdiri, terbentang petak sawah baru yang basah dan subur. Di tengahnya, tumbuh padi dengan batang menyerupai lengan kecil yang saling mengait. Malam itu, Raka menemukan telapak tangannya penuh lumpur kering saat bangun tidur. Di kulitnya, tergores garis-garis halus mirip aksara prasasti. Di kejauhan, dari arah sawah, terdengar suara pelan namun jelas. Yang dipanggil telah datang, yang tersisa akan ditanam. Don Roka tahu, desa ini tak lagi berdiri di atas tanah. Desa ini sedang ditanam. Desa Sumberwening tak lagi memiliki pagi. Yang ada hanya cahaya pucat yang menembus kabut, membuat waktu terasa menggantung. Orang-orang tak lagi menanyakan jam. Mereka hanya menunggu siapa yang berikutnya dipanggil. Raka duduk di serambi rumah Pak Wiryo. Lelaki tua itu tampak menyusut dalam semalam, seolah sebagian hidupnya telah ditarik keluar melalui tulang-tulangnya. Semua ini salah kami, ujar Pak Wiryo lirih. Bukan kalian. Ia membuka peti kayu kecil dari bawah ranjang. Di dalamnya tersimpan gulungan daun, lontar rapuh, dan buku catatan tua yang ditulis tangan. Diwariskan turun-temurun pada kepala adat dulu. Pak Wiryo mulai. Desa ini bukan sawah. Ini rawa yang tak bisa ditinggali. Lalu tanah itu datang. Raka dan Bagas saling pandang. Bukan makhluk, lanjutnya, tapi kehendak. Sesuatu dari bawah yang ingin dipinjam. Leluhur kami meminta tanah subur. Panen tak pernah gagal. Sebagai gantinya, setiap satu generasi, satu keluarga diserahkan, diam-diam, dikubur hidup-hidup di rawa, sampai tanah mengeras. Bagas menelan ludah, dan prasasti itu segel. Jawab Pak Wiryo. Penanda perjanjian ditanam terbalik agar tulisan tak dibaca, agar sumpah tak dipanggil. Raka teringat wajah Sutris, teringat rumah yang berubah jadi sawah. Lalu kenapa sekarang semua ditagih? Pak Wiryo menatap ke arah sawah. Karena kami berhenti membayar. Catatan terakhir berhenti puluhan tahun lalu saat desa mulai percaya bahwa itu hanya mitos. Sejak itu, hutang menumpuk, menunggu satu kesalahan kecil untuk dibuka kembali. Kesalahan itu adalah membaca. Siang itu, Bagas menemukan hal lain pada prasasti. Di bagian bawah, yang dulu tertutup lumpur, terdapat goresan baru, bukan aksara, melainkan daftar. Nama-nama keluarga desa diurutkan tanpa tahun daftar tangguh. Saat nama disebut pelan, tanah di depan rumah keluarga itu akan lembab, lalu melunak. Malamnya, rumah akan turun beberapa senti. Paginya, keluarga itu lenyap. Tak ada jeritan. Tanah bekerja rapi. Sore hari, kabut menebal. Dari sawah muncul sosak-sosak setengah jadi wajah warga yang sudah hilang. Tercetak samar di permukaan lumpur. Seperti kenangan yang tak sempurna. Mereka berdiri diam, menghadap desa. Pengingat, kata Pak Wiryo. Agar yang hidup tak lupa, Raka mulai mendengar suara dari bawah kakinya. Bahkan di tanah kering, detak lambat, teratur, seperti jantung raksasa. Bagas, dengan mata merah karena kurang tidur, berkata pelan, ada cara menghentikannya. Pak Wiryo menoleh. Ada cara mengakhiri. Ia menjelaskan, perjanjian bisa ditutup jika pengganti terakhir diserahkan seseorang yang mewakili seluruh hutang. Satu jiwa untuk banyak jiwa. Siapa? Tanya Raka, meski ia sudah tahu jawabannya. Pak Wiryo tersenyum pahit. Capellated, penjaga. Sumpah. Malam itu, Pak Wiryo berjalan sendiri ke tengah sawah. Ia menolak ditemani. Kalau tanah menerima, katanya, desa akan tidur kembali. Kalau tidak, biarlah aku yang terakhir. Diingat, Tarik. Raka dan Bagas melihat tanah bergetar di sekitar Pak Wiryo. Sosok penunggu muncul. Lebih jelas,
Dari sebelumnya tubuhnya kini menyerupai manusia utuh, hanya kulitnya masih lumpur basah. Pak Wiryo berlutut. Ia membaca sumpah lama dengan suara serak. Tanah terdiam. Lalu sosok itu menggeleng pelan. Bukan penjaga yang berhutang, katanya, tapi mereka yang menikmati. Tanah bergerak cepat. Pak Wiryo tenggelam tanpa jerit. Sawah kembali rata, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Nama Pak Wiryo menghilang dari daftar. Namun satu baris baru muncul di paling atas. Nama desa. Raka merasakan tanah di bawah kakinya menghangat, hidup, dan lapar. Besok, perjanjian tak lagi menuntut keluarga. Malam terakhir datang tanpa senja. Langit di atas Sumberwening menggelap perlahan. Seolah matahari lupa bagaimana caranya terbit dan tenggelam. Kabut turun tebal, menutup batas antara sawah dan rumah. Antara tanah dan napas, Raka berdiri di depan prasasti itu. Aksaranya kini menyala samar, basah seperti baru dicuci darah. Di bagian atasnya, satu baris besar. Terukir, jelas bukan bahasa kuno, melainkan huruf yang bisa ia baca. Sumberwening bukan sebagai nama tempat, melainkan sebagai persembahan. Bagas berdiri di sampingnya. Wajahnya kosong. Ini bukan lagi kontrak, katanya lirih. Ini pengembalian. Angin berhembus. Dari bawah tanah, rumah-rumah berderit. Lantainya retak perlahan, seperti papan peti yang dipaksa menutup. Dari sawah muncul suara langkah berat. Banyak, teratur, sosok-sosok lumpur bergerak menuju desa, membawa wajah warga yang telah hilang, kini utuh dan tenang. Mereka tidak menyerang, mereka menjemput. Satu persatu rumah turun ke tanah, tidak runtuh, melunak. Dinding berubah seperti tanah basah, jendela mengeriput, dan seluruh bangunan tenggelam perlahan, rapi, tanpa suara. Tak ada jerita, tanah menutup mulut semua ketakutan. Raka berlari menuju batas desa, jalan setapak memanjang tak wajar, berliku, kembali ke tengah sawah. Setiap kali ia mencoba keluar, di bawah kakinya, detak itu semakin cepat. Tidak ada yang boleh pergi. Bisik tanah, ini milikku. Bagas tersungkur, kakinya tertanam sampai lutut. Ia menatap Raka, mata berkaca-kaca. Kau yang membalikan batu itu, katanya. Kau saksi pembuka. Raka memahami prasasti tidak membutuhkan desa jika ada pengganti yang membawa namanya keluar. Satu orang yang mengingat, satu saksi hidup, agar tanah tetap dikenal. Ia kembali ke prasasti. Tangannya gemetar saat menyentuh batu dingin itu. Aksara bergerak pelan, menata ulang diri. Baris terakhir kosong menunggu. Raka mengambil pecahan besi dari alat proyek. Ia menggoreskan namanya sendiri. Darah menetes, diserap batu tanpa sisa. Tanah berhenti bergerak. Kabut menipis. Sosok-sosok lumpur mundur, kembali menyatu dengan sawah. Rumah-rumah yang belum tenggelam berhenti di tempatnya. Setengah terkubur cukup untuk menghilang, cukup untuk dilupakan. Pagi datang, di tempat Sumberwening pernah berdiri. Terbentang hamparan sawah luas, subur, tanpa satupun bangunan. Tak ada jalan, tak ada tanda pemukiman. Hanya sebuah prasasti batu berdiri tegak di tengahnya. Aksara menghadap ke atas. Orang-orang luar menyebutnya tanah kosong yang tak boleh digarap. Peta resmi tak pernah mencatat nama desa di sana. Namun kadang saat kemarau panjang, saat tanah retak dan sungai surut, orang-orang melihat tulisan samar di batu itu bukan nama desa, melainkan nama seseorang. Dan bila ada yang membacanya keras-keras, angin akan berhenti, tanah akan menghangat, dan di bawah kaki mereka, sesuatu akan terbangun kembali. Dan cerita pun tamat.